Sementara bocah itu terus memaksa Arslan untuk berlari dengannya hingga sampai ke atap rumah. Namun, ia hampir saja terjatuh jika saja Arslan tidak mengulurkan tangannya. Setelah mengamati seisi kota tersebut, bocah itu pun tidak menyangka kalau kerajaan Pars ternyata sangat makmur. Hal itu tak lepas karena kota Ekbatana adalah pusat lalu lintas perdagangan. Di samping itu, Pars juga mempunyai banyak budak yang dipekerjakan untuk membangun kota. Dengan polosnya, Arslan lalu meminta bocah itu agar tidak kabur. Dengan demikian, ia tak perlu khawatir lagi akan kelaparan, dan setidaknya bisa hidup lebih baik daripada di Lusitania. Mendengar hal itu, lantas membuat bocah itu sangat marah. Ia berkata bahwa dewa yang mereka sembah memperlakukan semua manusia sederajat. Berbeda dengan Pars yang memperbudak manusia lainnya. Dan Lusitania tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebab semua manusia memiliki derajat yang sama. Karena itulah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dan keyakinan mereka seperti Pars harus dimusnahkan. Sesaat kemudian, para prajurit kembali datang mengejar mereka. Pelarian bocah itu pun berakhir di tembok kota dan tak bisa kemana-mana lagi. Tidak mau menyerah begitu saja, bocah itu lalu melompat ke sungai dengan membawa Pangeran Arslan. Untungnya, Pangeran Arslan tidak terluka. Sementara bocah itu segera kabur dari tempat itu dengan mencuri seekor kuda. Dari kejauhan, salah satu komandan pasukan Pars yang bernama Daryun mulai membidik bocah itu dan hendak menembaknya dengan panah. Arslan pun coba menghentikan Daryun agar tidak menembaknya. Dan untungnya, tembakannya melenceng dan membuat bocah itu berhasil melarikan diri. Sesaat kemudian, para prajurit telah menangkap ketiga anak berandal yang telah membuat tawanan bocah itu kabur. Alih-alih menghukum mereka, Arslan malah memerintahkan para prajuritnya untuk melepaskan ketiga bocah tersebut, yang kemudian membuat mereka sangat terharu, dan bahkan berjanji akan mengabdikan diri mereka untuk melindungi sang pangeran. Setelah berbicara dengan tawanan bocah sebelumnya, rasa penasaran Pangeran Arslan terhadap Lusitania pun semakin bertambah. Ia lalu hendak mendengar cerita lain mengenai Lusitania dari para tawanan lainnya. Tapi betapa kagetnya ia di saat melihat jika mereka semua sudah dibunuh. Sebab mereka dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama seperti tawanan bocah yang kabur sebelumnya. Pangeran Arslan pun tak hentinya bertanya-tanya kenapa mereka harus mati sia-sia. Dan jika saja mereka mau menurut dan menjadi budak, mungkin saat ini mereka masih hidup. Scene lalu berganti pada 3 tahun kemudian. Pasukan Lusitania kembali menyerbu Mariam dan kali ini berhasil meruntuhkannya.